Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dasilva Raditya. Ini adalah video pertama di 2024. Saya akan share cake ketagi yang udah banyak di request sama teman-teman. Nah, ini caranya gampang banget, ikutin step by stepnya, pasti nggak bakalan gagal. Oke, buat yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Pertama yang akan kita lakukan adalah memanaskan kukusan terlebih dulu, supaya nanti kalau adonannya udah jadi, ini kukusannya udah siap untuk digunakan. Kemudian sambil menunggu kukusannya siap, kita siapin dulu yang berikutnya adalah cetakan. Cetakan ini saya menggunakan ukuran 20x20 dengan tinggi 7 cm dan akan kita alasi dengan baking paper. Baking paper yang saya gunakan ini ukurannya 40x60. Sebenarnya bisa langsung dibagi menjadi 3 bagian gitu ya. Cuman karena supaya lebih benar-benar pasti, bisa diukur bagian bawahnya seperti ini. Di sini kita membutuhkan 2 lembar baking paper dan saya sarankan bagian samping-sampingnya itu lebih ya. Jadi dia nggak ngepres gitu. Jadi ada lebihan nanti untuk mengangkat cake-nya. Supaya baking papernya ini benar-benar set, dia nggak geser-geser lagi, kita akan olesin tipis-tipis loyangnya dengan margarin. Kemudian kalau udah kita pasang untuk satu dulu, kita pasang lagi yang bagian satunya. Jadi semuanya itu ada lebihan gitu. Dan supaya nggak geser, saya kasih klip kayak gini. Kalaupun nggak dikasih klip juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah kayak gini kan udah set ya. Berarti ini loyangnya nanti udah siap untuk kita gunakan. Kita sisihkan dulu loyangnya, kita akan bikin bolunya. Langkah yang pertama, kita akan lelehkan DCC-nya terlebih dulu sebanyak 150 gram. Kemudian kita akan masukkan dengan 125 ml susu UHT full cream. Kita nyalakan api sedang aja. Nggak usah sampai mendidih banget, pokoknya dia udah kelihatan berasap gitu langsung matiin. Udah mulai meleleh seperti ini langsung kita matikan, kemudian diaduk-aduk terus sampai semuanya mencair. Nah, kalau udah mencair seperti ini langsung kita akan sisihkan terlebih dulu, kita tunggu hingga dingin. Langsung kita akan nge-mixer 3 butir telur utuh. Kita pecahkan, kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian kita akan tambahkan dengan 150 gram gula pasir. Ngemixernya pakai kecepatan tinggi, tapi nggak perlu sampai mengembang banget. Nah, ini untuk waktunya sengaja nggak saya skip supaya teman-teman tahu kira-kira berapa lama untuk membutuhkan waktu sampai seperti yang kita inginkan. Karena kita nggak pakai pengembang apapun, pastikan si telurnya ini fresh. Misalkan nggak mau diaduk dengan mixer juga boleh, jadi teman-teman menggunakan whisker aja karena ini nggak sampai telurnya itu mengembang putih kental dan berjejak. Oke, kalau misalkan kelamaan bisa dicepetin. Dan waktunya adalah 38 detik. 30 detik aja udah cukup sih sebenarnya. Lanjut kita akan tambahkan untuk bahan keringnya setengah sendok teh baking powder double acting. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh soda kue. Selanjutnya 1/4 sendok teh garam. Untuk garamnya nggak perlu kita ayak. Tambahkan dengan 160 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan 50 gram coklat bubuk. Setelah itu ini akan kita ayak. Kita ayak ini tujuannya supaya tidak ada bahan-bahan yang bergerindil. Kita ayaknya setengah terlebih dulu. Kemudian bahan cairnya tadi kita masukkan setengah lagi. Bahan cairnya ini udah kita pastikan dia nggak anget tapi udah dingin ya, udah suhu ruang. Nah, kalau udah ini akan kita mixer. Tapi jangan langsung dinyalain mixernya. Kita aduk-aduk manual dulu seperti ini, pelan-pelan. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini karena memang masih banyak tepung-tepung yang di atas, jadi masih bertebaran kemana-mana. Saya akan aduk lagi seperti ini. Kemudian kita akan nyalakan mixernya dengan kecepatan yang paling kecil. Ini kita aduk sampai cukup tercampur aja, nggak perlu sampai tercampur rata banget karena masih ada setengah bahan yang belum kita masukkan. Kita ayak lagi bahan keringnya. Setelah itu kita tambahkan dengan setengah sendok teh vanila bubuk. Hampir aja kelupaan. Kemudian kita akan tambahkan dengan 100 ml minyak.
Selanjutnya ditambah dengan sisa dari bahan cair tadi. Udah semua bahan masuk, jangan langsung nyalakan mixer, aduk-aduk sebentar aja seperti ini. Kalau udah mulai agak tenggelam nih bahan keringnya, kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan paling kecil. Banyak not yang akan saya sampaikan. Yang pertama di sini untuk baking powdernya, teman-teman bisa menggunakan baking powder single acting dengan takaran sebanyak 1 sendok teh. Yang kedua, minyaknya ini sengaja dicampur di akhir supaya tidak semakin banyak untuk gelembung-gelembung yang muncul di bahan adonannya ini. Dan yang terakhir, jangan sesekali untuk nge-mixer dengan kecepatan tinggi. Kita mixernya menggunakan kecepatan rendah aja, cukup tercampur aja. Kemudian yang terakhir kita pastikan rata menggunakan spatula. Lalu kalau udah rata semuanya, berarti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita bisa ratakan menggunakan tusuk sate juga boleh. Pokoknya kita ratain gini supaya semua bagiannya itu terisi, nggak ada gelembung-gelembung juga. Kemudian kita hentak-hentakan sebentar. Dan ini udah siap untuk kita kukus. Kukusannya pastinya udah siap, udah mendidih airnya. Langsung akan kita masukkan adonannya. Kemudian kita akan kukus selama 30 menit dengan api sedang ke kecil aja, nggak perlu terlalu besar. Ini saya alasin dengan kain karena nanti saya nggak mau airnya itu menetes ke bagian bolunya. Kalau menetes ke bolunya malah jadinya bantet. Nah setelah 30 menit udah mengembang, udah cantik, cakep, harum kayak gini. Kemudian kita matikan apinya, kita angkat, kita sisihkan. Selanjutnya kita akan bikin bagian atasnya. Di sini saya menggunakan 250 gram DCC. Selanjutnya di sini kita akan pakai whipping cream sebanyak 250 ml. Kemudian ini akan kita lakukan seperti tadi. Kita nyalakan apinya dan nggak perlu sampai mendidih, pokoknya cukup panas aja. Kemudian bisa kita matikan. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya meleleh. Untuk kedua bahan ini disesuaikan dengan resep dulu ya. Tapi teman-teman boleh komen-komen di bawah, misalnya ingin diganti apa, nanti kita coba. Nah, kalau udah meleleh seperti ini, langsung kita tambahkan dengan 30 gram margarin atau butter. Sebenarnya bisa langsung dicampur di tadi, tapi saya nggak mau nanti banyak bubble di coklatnya. Jadi margarinnya ini kita aduknya secara halus aja, nggak perlu terlalu cepat supaya nggak banyak gelembung tercipta di coklat ini. Nah makanya cantik mulus kayak gini. Kemudian kedua bahan ini akan kita diamkan sampai dia benar-benar dingin atau udah suhu ruang ya. Oke, ini udah dingin. Kita aduk dulu coklatnya karena udah mulai ngeset ya. Kita aduk bentar, kemudian di sini bisa kita siramkan ke dalam cake yang udah bener-bener nggak panas. Kalau nanti panas, nanti malah ngeresep ke dalam bolunya. Nah, kita masukkan nih coklatnya, lumer banget, enak, harum. Pokoknya ini pas banget. Untuk margarinnya ini bisa diganti dengan butter. Biasanya kalau diganti dengan butter dia akan makin harum. Dan saya pilih margarin di sini karena memang lebih hemat pertama, dan yang kedua ada rasa gurihnya. Jadi dia kombinasi nggak yang manis semua. Kalau manis semua kan nanti enak ya. Diamkan di chiller hingga set. Ini minimal diamkan hingga 5 jam atau lebih juga boleh. Pokoknya harus benar-benar set. Nah ini saya diamkan pas 5 jam, jadi menurut saya ini masih kurang ya. Ini udah bisa untuk dipotong, tapi menurut saya masih kurang lagi. Nah ini bisa kita keluarkan dari loyang seperti ini. Kemudian di sini akan kita lepas bagian samping-sampingnya. Ini masih belum terlalu beku, makanya ketika kita buka bagian samping coklatnya itu masih ngikut gitu. Taruh di wadah atau misalnya kalau mau dijual udah siap untuk bagian alasnya. Nah, kalau udah set, ini akan kita potong-potong. Kita potong-potongnya sesuai dengan ciri khas cake ketagih. Kita akan potong kecil-kecil. Oke, kita potong dulu.
Udah paham kan gimana cara memotong cake ketagi? Untuk bagian samping-sampingnya bisa dibuang, cuman saya lebih suka ya kalau nggak dibuang sama sekali, karena ini beneran enak dan sayang banget kalau coklatnya itu dibuang gitu. Bagian toppingnya bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya kasih dengan kacang yang udah disangrai. Kemudian ini dia jadinya. Buat yang udah penasaran, yuk ikutin, saya mau cicipin ini. Nah ini dia udah jadi, waktunya kita cicipin. Tuh, ini bagian dalamnya, kita lihat ya. Kita lihat dalamnya. Wih, Masya Allah. Nih. Jadi dia nggak terlalu banyak. Kalau mau dibanyakin untuk coklatnya juga boleh. Cuman saya lebih suka kayak gini nih, pas banget. Untuk cake-nya ini lembut banget. Tuh, Masya Allah. Enak, lembut beneran. Lumernya itu juga pas banget. Untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera. Yuk cobain. Selamat mencoba. Malamnya itu anak-anak udah pengen banget untuk makan cake ketagi ini, tapi karena masih sisa ya, banyak banget, jadi saya taruh di dalam chiller. Kemudian ini paginya bener-bener ngeset, dan ini kalau mau dipotong pagi tuh enak banget. Ini dia hasilnya, ini dingin dan coklatnya itu bener-bener ngeset, bukan yang keras tapi dia tetap lumer. Langsung kita cicipin. Kalau misalkan kita gunakan garpu, kira-kira masih empuk nggak ya? Ini dingin, bener-bener masih dingin dan masih empuk, enak pol pokoknya. Untuk coklat lumernya ini bisa teman-teman tambah, tapi kalau saya lebih suka ya ini seimbang, udah pas gitu rasanya, nggak terlalu banyak coklat lumernya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk cobain cake ketagi yang super lumer dan enak banget kayak gini. Teman-teman juga bisa komen di bawah, kira-kira next video kita akan bikin apa. Share link video ini ke sosial media teman-teman, supaya yang lainnya juga bisa bikin cake ketagi yang super enak dan ternyata bikinnya gampang kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.